يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Apa ceritanya? Aku dibawa kepada Rasulullah sedang ihram. Ihram itu keadaan kita memakai kain ihram melaksanakan manasik umroh atau haji. Aku dibawa kepada Rasulullah. Sedangkan apa kalau kotoran rambut? Kutu saya atau kotoran rambut saya itu bertebaran di muka saya, ketombe. Nah, kalau kutu nggak terbang ya, nggak kelihatan. Kalau ketombe kelihatan, putih-putih bertebaran di muka saya. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, tidak pernah aku dilihatkan penyakit seperti ini seperti yang kau alami. Betapa beratnya apa yang kau alami. Lagi ihram, rambutnya lebat, ada ketombe. Maka Nabi bertanya kepada Ka'ab bin Ujrah, atajidu syatan, kamu bisa mendatangkan kambing? Kamu punya kambing gak buat bayar denda? Ka'ab menjawab, la, saya tidak punya. Maka Nabi bilang, kalau kamu tidak punya kambing, fasum salasata ayam, puasalah 3 hari. Atau kalau puasa tidak mampu juga, berilah makan 6 orang miskin. Setiap orang miskin ukuran makannya adalah setengah sok. Hadis ini berisi tentang keadaan Ka'ab bin Ujrah yang beliau dalam keadaan ihram, memakai kain ihram. Sementara orang yang sedang ihram itu salah satu larangannya cukur rambut. Jadi kita yang berangkat umroh atau haji, pertama ke mikot. Apa itu mikot? Mikot adalah tempat yang tidak boleh dilewati kecuali kita sudah niat umroh atau niat haji. Itu mikot dan sudah kita jelaskan kemarin. Nah, kalau sudah di mikot, mandi, pakai kain ihram, kemudian kita sudah membaca labbaika umrotan atau labbaika hajjan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh atau untuk haji. Maka orang yang semacam itu terkena larangan-larangan. Apa larangannya? Di antara larangannya, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong rambut. Jadi bapak-bapak kalau sudah pakai kain ihram, jangan coba-coba iseng cabutin ya kumisnya pakai uang logam 500-an. Ada pengalaman nih katanya, banyak ya. Nggak boleh karena kita sedang umroh, sedang haji. Nah, keadaannya berbeda dengan keadaan si sahabat mulia Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah itu tidak boleh cukur rambut, tapi kutu ketombenya betebangan. Ya. Ketombenya parah banget gitu. Parah banget. Padahal dia tidak boleh cukur rambut. Orang semacam ini kan harusnya diapain? Dibotak habis. Kemudian baru dibersihkan, kasih minyak pembersih ketombe, apa namanya? Pokoknya kasih. Bagaimana ini Rasul? Saya lagi umroh, tidak boleh cukur rambut, sementara ketombenya parah. Sampai kata Rasul, saya tidak pernah melihat
orang yang sangat kesakitan seperti ini, gatel gitu kan, pengennya bawaannya diapain? Digaruk, ya. Ketombe itu kan bikin panas kulit, ya. Bikin panas kulit. Maka Nabi bertanya, kalau kamu mau cukur rambut, kamu punya kambing nggak yang bisa disedekahkan sebagai fidyah? Fidyah itu apa? Tebusan denda atas pelanggaran mencukur rambut. Tidak punya wahai Rasul. Kalau tidak punya, puasa 3 hari. Kalau tidak mampu, beri makan fakir miskin 6 orang. Setiap fakir miskin setengah sok. Itu ceritanya seperti itu, ya. Ceritanya demikian. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan larangan-larangan saat ihram, saat umroh, ada 3 keadaan. Berhubungan dengan larangan-larangan saat ihram, saat umroh dan haji, ada 3 keadaan. Keadaan pertama, melanggar larangan ihram karena lupa atau belum tahu hukumnya. Berhubungan dengan larangan ihram saat umroh atau haji, ada 3 keadaan. Keadaan pertama, melanggar larangan ihram karena lupa atau belum tahu hukum. Karena apa? Lupa atau belum tahu hukum. Maka orang yang melanggar ihram karena lupa atau belum tahu hukumnya, 1, tidak dosa. Tidak dosa. 2, tidak bayar fidyah atau denda. Tidak bayar fidyah. Karena dia melanggarnya di atas kebodohan, belum tahu hukum atau lupa. Contoh, dalam ihram tidak boleh kita tutup kepala kita pakai penutup kain dan sebagainya. Sebagian jamaah umroh ketika perjalanan dari Madinah ke Mekah naik bis. Bisnya itu AC-nya wadem. Apa wadem? Dingin. Akhirnya dia nggak sadar, lupa kain ihramnya dipakai untuk menutup kepala. Kemulan. Tahu kemulan ya? Nah, tidak sengaja. Karena pengen tidur, pakai kain ihram tutupan. Perjalanan Mekah kan jauh, 6 jam. Ini lupa namanya. Dia melanggar ihram, faktornya apa? Lupa atau belum tahu hukum. Maka orang yang lupa tidak dosa. Kena denda enggak? Kena fidyah tidak? Tidak. Karena faktornya apa? Lupa. Sebagaimana orang puasa, minum, makan, lupa. Batal tidak puasanya? Kita bentar lagi Ramadan. Orang yang puasa lupa makan minum, batal nggak puasanya? Tidak, tidak batal. Kena denda nggak? Fidyah? Nggak. Begitupun yang melanggar larangan ihram. Atau ada lagi jamaah belum tahu hukum. Ketika ihram sudah mengucapkan labbaika umrotan, dia ambil gunting kuku, dipotong kukunya. Sekalian biar bersih. Tadi mandi bersih, tinggal kuku. Padahal kalau sudah labbaika umroh itu nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Dia lupa potong kuku. Dosa tidak? Tidak. Kena fidyah tidak? Tidak. Karena faktornya apa? Sebabnya
lupa atau belum tahu hukum. Keadaan kedua, orang yang melanggar larangan ihram karena sengaja dan tidak ada kebutuhan. Keadaan kedua, melanggar larangan ihram karena sengaja dan tidak ada kebutuhannya. Maka bagi yang melanggar larangan ihram karena faktornya sengaja, dia sudah tahu nggak boleh cukur rambut, sengaja dipotong, sengaja cukur kumis, ya. Dan tidak ada kebutuhan, maksudnya tidak ada kebutuhan, dia nggak sakit, tidak ada ketombe, tapi dicukur, kukunya tidak membahayakan, dia potong, itu namanya sengaja dan tidak ada kebutuhannya. Maka keadaan kedua ini, yang melakukan pelanggaran ihram karena sengaja dan tidak ada kebutuhan, satu, dia berdosa. Dua, wajib bayar fidyah atau denda. Yang kedua, wajib bayar fidyah atau denda. Sengaja tidak ada kebutuhan, dosa. Kamu melanggar larangan, karena larangan itu kan wajib dijauhi, tapi dia langgar, dosa. Dan tidak ada kebutuhan, wajib bayar fidyah. Fidyahnya apa? Tadi pilihan, sedekah dengan kambing, atau puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. Keadaan ketiga, melanggar larangan ihram ketika umroh atau haji karena tidak sengaja dan ada kebutuhannya. Karena tidak sengaja dan ada kebutuhannya. Apabila melanggar ihram karena tidak sengaja dan ada kebutuhannya, maka satu, tidak berdosa. Namanya nggak sengaja. Dosa nggak kalau nggak sengaja? Tidak. Maka satu, tidak berdosa. Dua, wajib bayar fidyah karena dia ada kebutuhan, termasuk kebutuhan gatel, kutu, ketombe, ada kebutuhannya untuk dicukur supaya tidak mengganggu manasik umrohnya. Bagaimanapun kalau kondisi kepala sudah sangat gatel, akan mengganggu kehusyuan. Baru mau tawaf, baru mau doa angkat tangan. Nah, maka ketika kita melanggar larangan ihram karena tidak sengaja dan ada kebutuhannya, satu, tidak dosa. Dua, wajib bayar fidyah. Sebagaimana hadis yang kita baca, hadisnya Ka'ab bin Ujrah. Dia rambutnya gatal, banyak ketombe, butuh untuk dicukur, tidak dosa, tapi tetap fidyah berlaku. Ya, dia harus bayar fidyah.